seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa 100 miliar % ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini yang saya harap Pak Jokowi hilang kesabaran dengan cara kumpulkan semua media mainstream bahwa ijazah Bapak dan skripsi Bapak, tunjukkan kepada media. Ini loh, punyaku, ijazahku, skripsiku. 1000 miliar % asli. Sehingga para pengagum, para pendukung Pak Joko Widodo tidak dibuat kelimpungan seperti sekarang ini. Pak Joko Widodo harus berani. Jangan berargumentasi, wah ijazah itu tidak penting. Yang penting skill, yang penting keahlian, yang penting kapabilitas. Waduh, itu cara berargumentasi yang sangat-sangat tidak tepat dan ditertawakan banyak orang, karena yang tidak butuh ijazah itu ya tukang kayu, ya, tukang batu. Pak Joko Widodo jangan suka kegaduhan di masyarakat, lapor-melapor, gugat-menggugat. Ayomi masyarakat, ayomilah rakyat ini dengan sikap yang teduh, tunjukkan ini ijazah asli, ini skripsi asli. Ya, bila perlu pada saat menyampaikan ini konferensi pers didampingi oleh dekan, ya, atau kalau masih hidup ada tim penguji skripsi atau teman-teman kuliah yang sampai akhir Pak Joko Widodo di wisuda. Ya, kalau tidak, sangat mengerikan Pak Joko Widodo. Jokowi, kumpulkan pengacara, bahas langkah hukum tudingan ijazah palsu. Mantan Presiden ke-7 Jokowi mengumpulkan sejumlah pengacara di kediamannya di Solo, membahas pertimbangan proses hukum penyebar kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi. Anggota tim hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan hasil pertemuan dengan Jokowi di kediamannya adalah agar tim hukum menyiapkan langkah hukum mengenai tudingan terkait ijazah palsu Universitas Gadjah Mada. Sekarang memang kita sedang timbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya sudah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari, kata pengacara Jokowi. Yakub mengatakan langkah baru ini masih dipertimbangkan mengingat selama ini Jokowi lebih pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu. Ia pun menekankan selama ini pihak Jokowi selalu menang gugatan perkara ijazah palsu. Dia lalu mencontohkan gugatan perkara di PN Jakarta Pusat dan PT UN. Dia juga heran dengan isu ijazah palsu Jokowi itu sebab dari pihak kampus UGM juga telah mengklarifikasi mengenai keaslian ijazah Jokowi tersebut. UGM sebelumnya telah buka suara terkait mantan dosen di Mataram yang meragukan ijazah dan skripsi Jokowi. UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli dikeluarkan dari kampus tersebut. Pak Joko Widodo, saya Hadi Pranoto, mantan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah Jawa Timur untuk pemenangan calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diketuai oleh mantan Kapolda Jatim, Bapak Mahfud Arifin. Meskipun membuahkan hasil kemenangan di Jawa Timur, kami yang diangkat berdasarkan SK Tim Kampanye Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Erick Thohir dan Saudara Hasto Kristianto hanya dicampakkan begitu saja. Tidak ada surat semacam lolos butuh ucapan terima kasih kepada tim kampanye daerah. Tapi itu tidak mengapa karena kami tahu begitulah sifat orang yang lagi butuh dan kemudian tidak membutuhkan. Yang ingin saya sampaikan Pak Joko Widodo terkait dengan saudara menyatakan kesabaran
ada batasnya menghadapi segala macam hujatan, fitnah, tudingan. Ya. Saya ingin menyampaikan satu saja yang paling berat, yang paling mendasar, karena itu bisa menjadikan Republik Indonesia ini bejat, adalah soal tudingan ijazah bapak palsu. Apalagi ada seorang yang begitu meyakinkan, seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa 100 miliar % ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini yang saya harap Pak Jokowi hilang kesabaran dengan cara kumpulkan semua media mainstream bahwa ijazah Bapak dan skripsi Bapak, tunjukkan kepada media. Ini loh, punyaku, ijazahku, skripsiku. Ya. 1.000 miliar % asli. Sehingga para pengagum, para pendukung Pak Joko Widodo tidak dibuat kelimpungan seperti sekarang ini. Pak Joko Widodo harus berani. Jangan berargumentasi, wah ijazah itu tidak penting. Yang penting skill, yang penting keahlian, yang penting kapabilitas. Waduh, itu cara berargumentasi yang sangat-sangat tidak tepat dan ditertawakan banyak orang, karena yang tidak butuh ijazah itu ya tukang kayu, ya, tukang batu, montir, tukang reparasi sepeda motor, dan lain sebagainya. Tapi untuk sekolah yang lebih tinggi, ijazah yang lebih rendah dibutuhkan. Untuk bekerja, ijazah diperlukan, baik itu pegawai negeri ataupun swasta. Untuk maju sebagai calon wali kota seperti Pak Joko Widodo sampai calon presiden, disyaratkan adanya ijazah yang asli, dilegalisir. Nah, artinya selama ini Pak Joko Widodo memiliki ijazah. Ini yang kami pingin, Pak Joko Widodo jangan suka kegaduhan di masyarakat, lapor-melapor, gugat-menggugat. Ya. Ayomi masyarakat, ayomilah rakyat ini dengan sikap yang teduh, tunjukkan ini ijazah asli, ini skripsi asli. Ya, bila perlu pada saat menyampaikan ini konferensi pers didampingi oleh dekan, ya, atau kalau masih hidup ada tim penguji skripsi atau teman-teman kuliah yang sampai akhir Pak Joko Widodo di wisuda. Ya. Loh, kalau tidak, sangat mengerikan Pak Joko Widodo. Ya, sangat-sangat mengerikan, meskipun negara hukum dengan demikian sudah tercapek-capek tidak bisa menjalankan peran hukum secara baik dan benar. Tapi dengan statement seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo 100 miliar % palsu, itu sudah menggegerkan dunia. Ya, bayangkan, kalau ijazah palsu, maka penetapan calon presiden tidak sah. Pelantikan presiden tidak sah. Kegiatan presiden tidak sah. Cacat hukum. Ya, semua pejabat-pejabat yang diangkat oleh presiden tidak sah. Dan yang lebih konyol lagi, penggunaan keuangan negara oleh kegiatan orang-orang yang tidak sah atau cacat hukum menjadi tidak sah dan harus dipertanggungjawabkan, dikembalikan. Ini artinya Republik ini bejat, Republik ini gelap, ya, karena Pak Joko Widodo tidak bisa mengatasi satu soal. Ijazah Pak Joko Widodo harus tunjukkan ini loh asli, ini loh skripsi asli. Saya kira demikian saja Pak Joko Widodo. Semoga tudingan palsu tidak benar, yang benar Pak Joko Widodo. Terima kasih.